Ada dua sosok yang merupakan pendukung berat Joko Widodo pada saat Pilpres 2014. Mereka adalah alumni Universitas Gadjah Mada, yaitu Anies Baswedan dan Refly Harun. Bahkan Anies Baswedan ini pernah menyampaikan statementnya bahwa belum pernah ada di Indonesia ini lulusan UGM yang bisa menjadi presiden. Baru pertama kali adalah Joko Widodo. Itu disampaikan Anies Baswedan. Nah, Refly Harun ini pendukung berat Joko Widodo yang mengatakan Joko Widodo adalah sosok manusia biasa yang muncul ke permukaan menjadi pejabat paling tinggi di Republik Indonesia RI 1. Refly Harun ini salah satu yang paling getol mendukung ketika itu, dan akhirnya diberikan jabatan komisaris Jasa Marga pada tahun 2015 hingga 2018, kemudian pindah menjadi komisaris PT Pelindo 1 pada tahun 2018 dan diberhentikan pada tahun 2020. Demikian dengan Anies Baswedan yang menjadi Menteri Pendidikan saat periode pertama Joko Widodo tahun 2014 dan dipecat juga. Dua orang ini adalah sosok yang merupakan alumni Universitas Gadjah Mada, UGM. Artinya mereka tahu persis bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM, ya, di mana Anies lebih tegas mengatakan alumni UGM pertama yang menjadi presiden adalah Joko Widodo di Republik Indonesia ini. Nah, jadi apalagi yang kita bisa pikirkan narasi-narasi buruk ya tentang alumni UGM Joko Widodo ini, padahal mereka sendiri adalah alumnus dari UGM dan sudah menyatakan dengan terang benderang, belum lagi Ganjar Pranowo ya, dan masih banyak. Nah, apakah kami memberikan berita hoax? Mari kita simak bagaimana ketika itu Refly Harun sebagai komisaris di Jasa Marga yang merupakan lulusan UGM, seorang pendukung Joko Widodo, kemudian menjadi komisaris di PT Pelindo 1 yang kemudian diberhentikan. Apakah ini karena sakit hati, kebencian, sehingga muncul sekarang 2025-2026 ini ramai? Demikian juga dengan Roy Suryo yang dulunya dekat sekali dengan Jokowi. Bahkan kita ingat SMK juga ikut serta dia mempromosikan. Kalau memang Joko Widodo ini berbohong tentang kealumniannya dari Universitas Gadjah Mada, kenapa tidak saat itu mereka menolak atau tidak mendukung Jokowi? Kenapa? Nah, kenapa baru sekarang? Jadi sederhana sekali. Jangan dibuat menjadi bingung karena sangat sederhana. Ini adalah kebencian, dasar kebencian seperti yang dikatakan Profesor Jimli Asidiki. Mari kita simak sedikit untuk menggambarkan bagaimana Anies Baswedan itu sangat-sangat mendukung, bahkan dengan tegas mengatakan Joko Widodo adalah alumni UGM yang pertama kali menjadi Presiden Republik Indonesia.
tadi ada kegiatan diskusi panel mengenai Trisakti. Karena inilah panji-panji yang akan diangkat oleh alumni kita dari Gadjah Mada yang beberapa waktu lalu terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Presiden kita. Insya Allah tanggal 20 Oktober nanti beliau dilantik. Adapun sumbangan pikiran ini sebetulnya semacam pesan. Karena kalau rincian tentang program, tentang segala sesuatunya itu sudah dirumuskan oleh tim ahli beliau. Dan itu sudah berjalan, sedang berjalan, mudah-mudahan segera selesai. Kagama menitipkan beberapa pesan yang kira-kira sangat penting bagi artikulasi semangat dan cita Trisakti tadi. Sebentar ini akan saya serahkan melalui Mas Anies Baswedan, salah satu alumni Kagama yang ditugasi untuk membantu Pak Jokowi. Jadi ini alumni juga, dari sepanjang sejarah selalu ada utusan dari Gadjah Mada yang selalu membantu pemerintahan. Dan sekarang pun ada, mudah-mudahan kita semua berdoa nanti selanjutnya juga tetap membantu. Mas Anies, ini kami sampaikan, mohon berkenan meneruskan kepada Pak Joko Widodo, Presiden terpilih kita. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Demikian tadi kita menyaksikan bersama-sama. Langsung diserahkan kepada Mas Anies ya. Dan monggo langsung Mas Anies Baswedan untuk menanggapi sekaligus. Iya, silakan. Terima kasih Pak Bambang Kesowo dan Bapak-Bapak, Ibu yang terlibat di dalam proses penyusunan ini. Insya Allah dokumen seminar judulnya Artikulasi Trisakti Menuju Kejayaan Indonesia Raya nanti kami teruskan kepada Pak Jokowi untuk nanti dijadikan sebagai bahan menjalankan amanat selama 5 tahun ke depan. Dan Gadjah Mada bukan saja memberi sangu, tapi insya Allah Gadjah Mada dan alumninya akan menemani sepanjang perjalanan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekali lagi, tepuk tangan sekali lagi dan kita membumbungkan harapan ya untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Dan Kagama berperan serta. Baik, kami persilahkan untuk duduk kembali Bapak-Bapak, monggo. Baik, terkecuali Mas Anies ya. Oh, Mas Anies masih kita tahan. Ya, Mas Anies tetap di atas panggung, Mas Anies Baswedan tetap di atas stage. Ada tugas yang akan kita tanya-tanya ini. Oh, baik, silakan. Beliau silakan. tadi kita ngobrol-ngobrol, mengulas Ya. beberapa waktu yang lalu, temu kangen yang lalu. Gimana Mas Anies, apa kabar dulu? Kita salaman dulu nih kayaknya. Asik banget nih. Silakan Mas Anies, ada yang ingin disampaikan apa nih ke teman-teman alumni ini? Selain kalau tadi kan nerima nih, ceritanya iya. nerima. Jadi singkat banget tadi Ya, kan. Sekarang oke. harus menyampaikan sesuatu untuk teman-teman Kagama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini banyak sekali senior-senior kita alumni Gadjah Mada, Pak yang senior Pak Bambang Kesowo, Pak Marzuki Darusman, saya tidak bisa sebut satu-satu, Pak Sutarto, Bapak Ibu sekalian. Acara ini kan temu kangen. Betul. Saya ingin tahu ini, berapa banyak yang ketemu jodoh di Gadjah Mada? Langsung. Coba, yang angkat ketemu tangan, jodoh Pak Gadjah Budi. Mada, acungkan Angkat tangan. Pak Budi Karya angkat tangan loh. Nah, Oke. sekarang gini. Namanya temu kangen kan ini? Kalau ketemu suami atau ketemu istri di Bulak Sumur, pas temu kangen diajak tidak istrinya? Oh. Kalau berani diajak berarti masa lalu bersih.
Tapi kalau istri nggak diajak, wah berarti ada banyak cerita itu. Tidak berani ngajak istri ketemu kangen. Khawatir kangenannya sama orang lain nanti ya. Itu mengganggu nanti kalau malam Sabtu seperti sekarang ini. Tapi saya ingin komentar juga gini. Tahun lalu kita Pak Budi Karya mengatur di Ancol ya Pak Budi Karya ya. Ancol. Waktu itu ada dagelan dari Jogja. Namanya Triogam mungkin. Triogam. Ini buat teman-teman Gajah Mada harus diingat-ingat ini. Ya. Itu Pak Bambang, dagelannya itu bilang begini. Gajah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden. Katanya, sampai nama universitasnya diganti menjadi Universitas Hayam Wuruk. Katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Jadi kita semua tahu bahwa Gajah Mada adalah universitas yang mempersatukan Indonesia. Kalau pergi ke seluruh wilayah di Indonesia, paling mudah ketemu dengan alumni Gajah Mada. Di mana saja, kapan saja akan ketemu Gajah Mada. Ini dari barat di Medan tadi saya lihat Pak Purwadi dari Medan tadi hadir juga di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan potensi jaringan yang amat luas bisa menjadi salah satu pilar untuk alumni kita menjalankan amanat menjadi penanggung jawab tertinggi pemerintahan di Indonesia. Jadi mudah-mudahan jaringan yang amat luas ini, potensi yang amat luas ini bukan saja di Jakarta, di seluruh Indonesia bisa menjadi penopangnya. Barangkali itu saja dari saya. Selamat kangen-kangenan. Mudah-mudahan kangen-kangenan ini bukan saja membuat kita ingat masa lalu, tapi kita juga bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies, nih mau tanya berikutnya nih sebentar. Okay, baik, sudah terpilih presidennya. Ini gosip dimanapun berada, bocoran. Pak Mas Roy udah pernah jadi menteri ya. Apakah mungkin lagi nanti kita tanya-tanya. Nih sekarang saatnya Mas Anies nih, di polling agak tinggi nih Mas Anies nih sebagai menteri. Ini gimana nih Mas komentar Anda tentang kandidat tersebut? Nanti tidak cuma Mas Anies, saya nanti ke Pak Budi Karya, ada Bang Poltak juga, di situ ada Pak Priatikno, tapi yang sudah kan ada tadi Pak Ali Gufron. Pak Ali Gufron juga ya. Gimana nih Mas Anies? Nama Anda agak tinggi nih di polling untuk menjadi menteri. Ya iyalah, ngapain kalau presidennya dari Kagama, menterinya dari Kagama aja, nggak usah nama yang lain gitu. Pengennya. Sebetulnya angkanya tinggi itu ya karena alumni Gajah Mada semuanya ikut login. Gitu ya. Milih alumni Gajah sendiri. Oh jadi cuma itu aja? Soalnya ya. Simple ya? Simple. Oke, baik. Lain jawaban Mas Anies, lain juga jawaban Bapak yang berikut ini. Mas Anies kandidat Mendikbud agak tinggi nih Mendikbud. Mudah-mudahan ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Wah, pejabat kita ini banyak yang main dukun. Yang kelima, yang keenam, ya inilah saya hanya membacakan saja. Oleh sebab itu, menteri-menteri yang akan datang mungkin akan banyak dari orang marketing. Wah, presiden marketing oriented pertama di Indonesia.